Di akhir video ini, Anda akan melihat dengan jelas apa yang membedakan wanita berpangkat tinggi dari yang berpangkat rendah. Dan yang terpenting, bagaimana melindungi diri dari seseorang yang mampu menghancurkan masa depan Anda, bahkan tanpa sengaja. Berikut 6 tanda bahwa Anda berurusan dengan wanita berpangkat rendah. Dan percayalah, poin ke-6 adalah sesuatu yang tidak diharapkan kebanyakan pria. Jadi, simak baik-baik sampai akhir. Mari kita mulai. Pertama, dia tidak mau bertanggung jawab. Anda akan langsung tahu bahwa Anda berurusan dengan wanita berpangkat rendah ketika setiap cerita yang ia ceritakan berakhir dengan cara yang sama. Semua orang harus disalahkan kecuali dirinya. Jika dia sendirian, itu salah para pria. Jika dia bangkrut, itu dunia yang tidak adil. Jika hidupnya kacau, orang-orang di sekitarnya lah yang menyakitinya. Seorang wanita yang menolak mengakui keputusannya terjebak dalam penyangkalan. Dia akan mengulangi kesalahan yang sama berulang kali, karena menyalahkan lebih mudah daripada bertumbuh. Dan inilah yang kebanyakan pria tidak sadari. Ketika dia menghindari tanggung jawab, dia sedang menunjukkan masa depannya kepadamu. Jika dia tidak bisa mengakui masa lalunya, dia tidak bisa melindungi masa lalumu. Wanita berpangkat tinggi mengakui kesalahannya, belajar, dan berkembang. Wanita berpangkat rendah bersembunyi di balik alasan. Dan semakin lama kamu mendengarkan, semakin kamu meminta maaf atas hal-hal yang tidak kamu lakukan. Ingat, kamu tidak akan membangun keteraturan dengan seseorang yang suka kekacauan. Jika dia tidak bisa melihat perannya dalam badai, kamu akan menjadi penangkal petir. Dan itulah mengapa tanda berikutnya bahkan lebih penting. Ini menunjukkan apa yang benar-benar dia hargai ketika tidak ada yang bisa disalahkan. Kedua, dia menghargai penampilan, bukan karakter. Wanita berpangkat rendah senang dengan perhatian. Dunianya berputar di sekitar cermin, suka, dan komentar yang mengingatkannya bahwa dia penting. Kecantikannya adalah kepribadiannya, dan ponselnya adalah mesin validasi. Awalnya, ia tampak percaya diri dan flamboyan. Tapi coba perhatikan lebih dekat. Ia berinvestasi pada citranya, bukan orangnya. Ketika harga dirinya bergantung pada pendapat orang lain, ia akan melakukan apapun untuk tetap terlihat, bahkan dengan mengorbankan kedamaian batinnya. Ia menukar keaslian dengan penerimaan, kedalaman dengan hasrat, kebijaksanaan dengan perhatian. Namun pria seringkali menyamakan pancaran luar dengan kedamaian batin. Mereka mengejar kilauan dan gagal melihat kekosongan di baliknya. Ingat, kecantikan memudar, karakter tidak. Penampilan mungkin menarik, tetapi integritas dan kejujuranlah yang menahan Anda. Seorang wanita yang kecanduan perhatian selalu membutuhkan penonton, bahkan dalam suatu hubungan. Karena itu, seorang pria berpangkat tinggi harus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia ingin dicintai atau dipuja? Jika yang terakhir, tinggalkan. Karena kekaguman itu cepat berlalu, dan hilangnya energi itu selamanya. Ketiga, ia berdebat, tetapi tidak merenung. Anda tahu skenarionya, pertengkaran tanpa akhir, luapan emosi, keinginan untuk selalu benar dengan cara apapun. Bagi perempuan berpangkat rendah, konflik bukanlah pencarian kebenaran, melainkan cara untuk mempertahankan kendali. Ia menyela, mendesak, membesar-besarkan hal sepele, dan menggunakan emosi sebagai senjata. Bukan karena ia marah, melainkan karena mendengarkan membutuhkan kerendahan hati, kualitas yang tidak dimilikinya. Percakapan dengannya bukanlah dialog, melainkan pertempuran. Tujuannya bukan untuk memahami, melainkan untuk menang. Dan disinilah banyak pria kehilangan keseimbangan. Mereka berdebat, menjelaskan, mencoba mencapai kedamaian, tetapi setiap kali mereka berdebat dengan ego, mereka kehilangan energi dan harga diri. Perempuan berpangkat tinggi lebih banyak berpikir daripada berbicara. Ia memilih ketenangan daripada kebisingan, refleksi daripada reaksi. Ia tahu bahwa dia menyelesaikan apa yang dihancurkan oleh teriakan. Jadi ingatlah, jangan berdebat dengan ego. Ego memakan perhatian. Jika ia tidak menemukan kedamaian dalam dirinya, ia menciptakan perang di sekitarnya. Keempat, ia tidak belajar dari kesalahannya. Seorang perempuan dinilai bukan dari masa lalunya, melainkan dari kemampuannya untuk belajar darinya. Seorang perempuan yang rendah hati hidup dalam lingkaran, pria yang sama, drama yang sama, patah hati yang sama. Awal yang baru, hasil yang sama. Ia bilang ia sedang pulih, tetapi tanpa analisis diri, ia hanya berputar-putar. Sebenarnya, ia tidak mencari pertumbuhan,
melainkan kenyamanan. Dan kenyamanan berarti tidak menghadapi kemungkinan bahwa masalahnya ada pada dirinya sendiri. Jika ia terus-menerus menyalahkan mantan-mantannya dan menyebut mereka semua beracun, tetapi memilih yang sama, itu bukan kebetulan. Itu adalah ketidakmampuan untuk melihat pola. Perempuan bijak membuat kesalahan, belajar, dan berkembang. Perempuan yang rendah hati lari dari pelajarannya, mengulanginya berulang kali. Banyak pria berpikir, akulah perubahannya. Tetapi ia tidak akan berubah sampai rasa sakit mengajarkannya apa yang tidak bisa diajarkan logika. Kau tidak bisa menyembuhkan seseorang yang tidak ingin melihat penyakitnya. Pergilah sebelum siklusnya menjadi milikmu. Kelima. Ia tidak memiliki arah, hanya impuls. Tanyakan tentang masa depan, ia akan berkata, aku ingin bahagia. Namun, kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan hasil. Perempuan rendahan mencintai kebebasan, tetapi membenci struktur. Ia menginginkan kesuksesan tanpa usaha, cinta tanpa kesabaran, hasil tanpa rutinitas. Ia menyamakan lari dari tanggung jawab dengan kebebasan. Bagi pria yang memiliki misi, ini racun. Saat Anda membangun dan merencanakan, ia hidup di masa kini, menyebut kekacauan sebagai getaran, dan menyamakan impulsif dengan ekspresi diri. Seiring waktu, Anda akan menyadari, ia tidak bertumbuh. Ia selalu memulai kembali karena ia tidak pernah menyelesaikan apapun. Perempuan bijak menghargai arahan karena membawa kedamaian. Perempuan rendahan menolaknya, karena struktur menunjukkan kurangnya disiplinnya. Pria sering menyamakan kebebasan dengan semangatmu dengan petualangan. Tapi itu bukan kebebasan, itu ketidakstabilan. Kau tak akan membangun masa depan dengan seseorang yang tak merencanakan masa depannya sendiri. Keenam. Ia dikelilingi teman-teman yang mendukung kelemahannya. Ingin tahu jati dirinya? Jangan lihat dirinya, tapi lihat lingkaran pertemanannya. Jika teman-temannya bergosip, mengeluh, dan hidup tanpa tujuan, kau berkencan bukan hanya dengan satu, tapi dengan sekelompok teman. Seorang perempuan rendahan memilih lingkungan di mana ia tak bertanggung jawab. Ia butuh bukan mereka yang membimbingnya, tapi mereka yang sependapat. Lingkungannya menjadi cerminan mediokritas. Jika ia mencoba berkembang, mereka akan bilang ia berubah. Jika ia bertemu pria yang baik, mereka akan memperingatkannya bahwa pria itu mengendalikan. Seorang perempuan bijak tahu, perkembangan membutuhkan perpisahan dengan yang lama. Seorang perempuan rendahan takut kesepian, jadi ia memilih stagnasi. Jadi, kawan, lihat siapa yang ada di sekitarnya. Mereka yang didengarkannya, suatu hari nanti akan menentukan bagaimana ia mendengarkanmu. Kedamaianmu adalah tanggung jawabmu. Wanita rendahan sering menyamar sebagai potensi, dan banyak pria menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menyelamatkan mereka yang tidak ingin menyelamatkan diri. Ini bukan tentang penghakiman, tetapi tentang perlindungan. Karena wanita yang salah mencuri lebih dari sekadar waktumu, ia menghancurkan fokusmu, disiplinmu, dan merampas dirimu sendiri. Tapi sekarang kau lihat. Kau mengenali pola dan bisa pergi tepat waktu. Pria berpangkat tinggi tidak membantah, ia mengamati. Ia tidak meminta perubahan, ia mempertahankan standar. Tujuannya bukanlah menemukan wanita yang sempurna, tetapi untuk mengenali orang yang membuatmu kehilangan dirimu sendiri, dan jangan pernah menukar kedamaian dengan potensi. Karena kekuatan bukanlah dalam melawan kekacauan, tetapi dalam kemampuan untuk menciptakan kehidupan di mana kekacauan tidak dapat berakar. Jika ini beresonansi denganmu, sukai. Berlangganan untuk menerima lebih banyak kebenaran. Tetaplah kuat, jaga pikiranmu tetap tajam, dan selalu lindungi pikiranmu. Kedamaian.